Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali dalam kegiatan Kutum Ramadan. Dan pada hari ini, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana memahami ajaran Islam. Para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, pemirsa TV MDU TV sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah satu momen dalam rangka bagaimana kita meningkatkan ketakwaan. Merupakan suatu momen, merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk menjadi manusia yang takwa. Seperti dalam disampaikan dalam surah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 108, ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutibu alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sana disampaikan, ditekankan bahwa fungsi utama atau tujuan utama daripada melaksanakan saum adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi manusia yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah kita melaksanakan segala macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menghindari segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini harus kita pahami bahwa kita sebagai muslim harus benar-benar melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa kita pilah-pilah, tanpa kita pilih-pilih. Bukan sesuai dengan selera kita, tapi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian, para pemirsa MDU TV sekalian, nah pada saat ini, pada hari ini ya, sayang sekali kita lihat bahwa ada sebagian kaum muslimin yang justru memilah-milah aturan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seperti misalnya bab tentang al-khilafah, yaitu sistem pemerintahan Islam. Ada sebagian kaum muslimin yang justru menolak karena menganggap itu adalah khilafah itu tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada teks tua, tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi bagaimana hukum Islam itu diterapkan, atau hukum Islam itu mekanisme hukum Islam itu sendiri, ternyata tidak semua hal yang tercantum dalam Al-Quran itu merupakan perkara-perkara yang harus kita ikuti. Karena di sana ada sunnah juga. Jadi di samping Al-Quran juga ada sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Contohnya seperti misalnya tentang masalah bab sholat. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan sholat itu kapan dan berapa waktu dalam sehari, berapa rakaatnya. Tapi itu harus kita imani, harus kita laksanakan. Apakah karena tidak ada dalam Al-Quran lantas kita menolak tentang bab sholat? Kan tidak. Jadi meskipun tidak ada dalam Al-Quran, tetap kita meyakini bahwa itu satu perkara yang harus wajib kita laksanakan dan kita harus imani. Itu karena dalam sunnah, ada sunnahnya. Ada Rasulullah SAW di sana untuk menjelaskan tentang Al-Quran, yaitu penafsiran Al-Quran. Kemudian tentang bab khilafah. Jadi meskipun di sana tidak disebutkan dalam Al-Quran tentang hal khilafah, tentang teks tentang hal kewajiban dalam mendirikan khilafah, tapi kita melihat dari sunnah Rasulullah SAW. Seperti misalnya contohnya, salah satu hadis yang disampaikan dalam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu hadis yang muttafaqun alaih. Kanas Bani Israil tasusuhumul anbiya. Jadi pada waktu itu, pada dulu itu, para orang-orang Israel itu tasusuhumul anbiya. Mereka urusan mereka diurus oleh para anbiya, para nabi. Kulama halaka nabiyun, khalafu nabiyun. Dan bila mana seorang nabi meninggal, maka dia diganti oleh nabi yang lainnya. Fa innahu la nabiyya ba'di. Namun disampaikan, sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku. Satakunu khulafa'u fayaksurun, dan akan muncullah para khilafah yang banyak. Jadi saya merasa tersirat bahwa ternyata bahwa khilafah itulah ajaran Islam. Itulah bagian daripada ajaran Islam. Harus kita imani, harus kita terima, harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat dan bernegara. Dan harus kita imani. Jadi jangan sampai mentang-mentang di sana tidak disebutkan dalam Al-Quran, lantas kita mengatakan bahwa itu tidak ada. Jadi tidak semua hal yang disebutkan Al-Quran itu tidak ada, karena di sana ada hadis saya sampaikan tadi. Nah, para hadirin sekalian, para pemirsa TV MDU TV sekalian yang dihormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kita sebagai muslim, kita harus berusaha untuk menerapkan hukum-hukum Islam secara kafah. Dan itu tidak mungkin tidak, kecuali dengan tegaknya al-khilafah. Tegaknya itu ajaran Islam
dengan adanya tegaknya al-khilafah itu sendiri. Seperti misalnya dalam katakan, kalau misalnya ada perkara-perkara yang di sana ada ikhtilaf, ada perkara-perkara yang tidak bisa ditemukan dalam Al-Quran. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran surat lupa lagi saya suratnya ya. Dikatakan bahwa tanaja'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Bila mana kalian bertentangan dalam satu perkara, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasulnya. Bila mana kita lihat misalnya dalam Al-Quran, tidak ada pertentangan, ada persengketaan dan ikhtilafiyah, ada ikhtilaf, maka kita kembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi rujukan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hanya Al-Quran saja. Nah itu. Dan bila mana untuk menerapkan itu, kalau kita ingin menerapkan hukum Islam secara kafah, misalnya ingin menerapkan hukum masalah hudud, masalah bab hudud, bab jinayat, bab riba, bab tentang masalah hukum-hukum rajam, hukum tentang masalah pertentangan terhadap orang-orang pencuri, maka itu tidak bisa tidak, kecuali dengan tegaknya al-khilafah, tegaknya sistem pemerintahan Islam. Itu seorang khalifah pemimpinnya dan sistem adalah khilafah. Seperti kita lihat pada saat ini kan tidak seperti itu. Kita lihat bahwa sekarang hukum-hukum Islam sebagian besar bahkan tidak bisa diterapkan. Hanya sebatas teori-teori dan tulisan-tulisan. Tidak bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Bahkan habis 50%. Mungkin habis 50% hukum-hukum Islam sekarang pada saat ini tidak bisa diterapkan secara benar di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena tidak ada satu wadah yang bisa mewadahi hukum-hukum Islam tersebut bisa diterapkan secara benar dan secara sempurna dalam kehidupan masyarakat dan bernegara pada saat sekarang. Karena sistem sekarang yang kita rasakan adalah sistem yang bukan berdasarkan hukum-hukum Islam, yaitu sistem yang ditetapkan hukum demokrasi dan kapitalisme. Maka itu saya serukan kepada saudara-saudara sekalian, para pemirsa MDU TV sekalian. Kita harus sebagai umat Islam jangan sampai kita memilah hukum-hukum Islam. Mari kita terapkan hukum Islam secara kafah. Itu dengan tegaknya al-khilafah Islamiyah. Dengan khilafah, maka hukum Islam, semua hukum Islam yang pada saat ini hanya sebatas teori-teori saja, yang ada dalam kitab-kitab saja, dalam sunnah-sunnah saja, akan diterapkan secara kafah dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Dan akan muncul kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan kita di tengah-tengah manusia. Dan kita sebagai umat Islam akan kembali bersatu seperti saat dulu pada waktu zaman tegaknya khilafah. Selama 1400 tahun kita bersatu dalam satu kepemimpinan, dalam satu pemerintahan, dalam satu aturan, dan di sana tegaknya suatu keadilan, tegaknya suatu keberkahan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Begitu. Sekali lagi saya serukan kepada umat Islam seluruhnya, marilah kita tegakkan khilafah, marilah kita tegakkan hukum syariah. Karena dengan hukum syariah maka akan muncul keberkahan dalam kehidupan kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.